Tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat ta'lim wa naf'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al-qalib وأن الله يدخل نياتنا في نيات عباده الصالحين ويغفر لنا أجمعين ويعافينا برحمته وجوده إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita masih lanjut di tafsir. Tafsir ini bukan tafsir mungkin bilang jelas aja. Kalau tafsir ini harus bahasa lancar. Tapi menjelas saja. Jelas sedikit-sedikit. Jelaskan surat Al-Fil. Hari ini kita sudah sampai surat Al-Fil. Bahasa Indonesia gajah atau gajah. Itu cerita Al-Fil dari kemarin. Saya bilang sama kalian ikut ceritanya panjang sekali. Karena surat Al-Fil ini ada hubungan sama surat Al-Buruj. Al-Buruj kita tahu di surat Al-Buruj itu wassama'i dzatil buruj wal yawmil mau'ud sampai akhirnya qutila ashabul ukhdud. Al-ukhdud itu apa bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia dia di kali di tanah tempat jadi jauh seperti khandak. Seperti khandak itu apa bahasa Indonesia? Seperti makam kuburan tapi luas sekali. Taruh taruh kayu, nyala api, taruh manusia di dalamnya. Manusia itu agamanya waktu itu agamanya Nasara. Walhasil di waktu zaman tersebut namanya Muslimin. Itu namanya Ashabul Ukhdud. Di mana itu? Itu di Yaman. Di Yaman sebelum Islam ini cerita di situ. Oke, jadi ini kenapa mungkin ada yang tanya kenapa Syekh ada hubungan itu orang Yaman sebelum Nabi Muhammad SAW bukan semuanya Nasara. Paling banyak musyrik ikut Quraisy karena masih Arab. Arab itu ikut Quraisy musyrik, Arab semuanya ikut musyrik. Tapi juga di Yaman ada berapa orang Nasara. Itu yang seperti sekarang yang namanya Najran, Asir, itu semuanya Nasara. 100% semuanya agama waktu tersebut Nasara. Itu di zaman raja namanya Dzunawas. Dzunawas itu dari suku Himyar namanya. Dari suku kabilah Himyar. Kabilah Himyar itu yang di dalam sejarah itu atau tarikh la ilaha illallah Muhammadan asal Arab semuanya dari Yaman, dari kabilah tersebut. Al-Arabul Arabia. Walhasil seperti saya tadi bilang ceritanya luas, tapi masalah di situ, mulai dari situ. Raja ini yang Dzunawas orang musyrik, dia ikut Quraisy, tapi dia jahat sama beberapa orang Nasara. Nasara ini di dalam riwayat sampai dia dimasukin itu dalam api itu atau neraka itu yang dia bikin api 20.000 orang, banyak sekali itu di dalam 1 hari 2 hari buang di dalam api itu yang dia bikin sendirian. Sampai itu 20.000 orang yang masukin neraka itu di dalam cerita, ada berapa cerita atau kisah hadis Rasulullah kasih tahu ada perempuan dari Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu yang yang dia waktu mereka mau dilembar atau taruh di api dia takut, enggak mau, sampai dia ragu di agamanya. Agama waktu tersebut namanya Al-Islam juga, tapi waktu itu Nasara. Dia sampai dia ragu mau bilang kata yang jadi kafir atau ikut agama raja tersebut.
anaknya kecil bilang sama dia, ibu jangan ragu, jangan takut, tidak masalah, masuk neraka aja. Itu anak yang baik, seperti Sayyidina Musa, dia yang bicara. Oke, seperti saya tadi bilang, ini luas. Kalau kita masuk ke sana ke sini luas. Tapi akhir ini ada dari orang Nasara, ada yang kabur dari Yaman, atau ya kabur karena raja masih cari-cari yang orang Nasara mau taruh. Ada yang kabur atau dia selamat bisa kabur, pergi ke mana? Pergi ke Kaisar. Kaisar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Malikus Syam. Dia raja Syam. Bisa pergi dari Yaman ke Syam. Di situ raja itu Syam karena Nasranian, karena agamanya Nasrani. Dia seperti kasih sayang sama ini 20.000 orang dibunuh di dalam satu hari. Kirim apa? Kirim tentara. Biar dendam sama orang Yaman. Itu yang dijahat sama orang Nasrani. Tapi tentaranya besar sekali. Waktu tentara datang dari Syam, dia yang bimbing ada 2 orang. Satu orang namanya Aryat, alif ra ya alif ta, Aryat. Yang kedua namanya Abraha. Aryat dan Abraha. Ini siapa ini yang dikasih? Yang dikirim itu Kaisar dia kirim ke An-Najashi. An-Najashi itu yang paling dekat ke Yaman. Karena dari Syam ke Yaman jauh lebih, atau paling jauh dari Yaman ke Al-Habasyah. Habasyah itu yang sekarang namanya Arteria, Ethiopia, Somalia. Itu namanya Al-Habasyah. Orang Nasrani juga. Itu Kaisar kirim surat dari Syam ke Raja Al-Habasyah yang namanya waktu itu An-Najashi. Kirim sama dia, ayo tolong mereka yang di Yaman, atau menolong mereka yang di Yaman. An-Najashi kirim 2 orang. Ini tadi ya yang saya tadi bilang namanya Aryat dan Abraha. Kirim jaish, itu tentara yang besar. Di mereka itu dari Al-Habasyah, kita tahu sekarang di Afrika jajah banyak ya kan? Gajah banyak di Al-Habasyah, itu di Afrika. Mereka siap tentara bawah itu jajah, berapa jajah di depan kuda. Arab itu atau Arab kalau berang biasa pakai apa? Pakai kuda. Jajah itu besar, kuda kecil di depan jajah, jadi kabur. Mereka menang. Dia waktu masuk Yaman, yang di depannya di Yaman semuanya tidak bisa. Ini 2 sebab. Sebabnya tentara yang datang ke Yaman itu dari Al-Habasyah atau dari An-Najashi, besar, luas, mereka tidak kuat tolak itu. Yang kedua, mereka di depannya taruh berapa itu namanya jajah. Jadi bisa masuk sampai tempat raja tadi yang namanya Dhu Nawas dari kabilah Himyar. Ambil rajaan dari di situ, sudah Abraha jadi raja Yaman. Abraha dan Uryat. Ini 2 orang. Tapi pasti kalau ada 2 bimbing, pasti ada masalah ini. Ya kan? Ini di dalam hidup kita, di dalam pengetahuan kita atau mengetahui kita lihat kalau ada 2 2 orang kerja di satu kantor, pasti ada yang mau saya yang paling afdal ya.
Itu di kerjaan. Apalagi kalau mau jadi sultan atau wali, pasti ada seperti itu. Kita lihat di bantuan, kalau ada yang bantumu sampai dia jadi dekat samamu, kamu pilih apa murid baru, pasti murid lama jadi ini kenapa ya saya sudah, dan murid lama kalau kamu dekat sama murid baru ya kan, ini sunnatullahi fi khalqih, sunnatullah fi khalqih, harus ada seperti itu. Jadi ini apa yang terjadi Syekh? Jadi dua orang ini yang bimbing tentara Al-Habasyah yang datang dari Al-Habasyah yang namanya Uryat dan Abraha, ada masalah di antara mereka. Tentara itu jadi dua bagian. Satu sama Uryat, satu sama Abraha. Sama Abraha, ini dua bagian, setengah sama Uryat, setengah sama Abraha. Sampai mereka mau berang di antara diri sendirian. Itu sudah orang Nasrani, sudah di Yaman semuanya ikut orang Nasrani atau tentara tadi yang tersebut yang masih satu. Tapi waktu ketemu mau berang, sudah siap-siap berang, yang ini dua bimbing bilang sama dia, kenapa kita berang semuanya atau dibunuh semuanya? Saya sama kamu aja cukup. Kalau kamu bunuh saya, sudah kamu raja. Kalau saya bunuhmu, jadi raja. Ini bagus. Ini kayak adilan. Lebih afdal. Kalau tentara di antaranya berapa ribuan di Bran, berapa orang yang dibunuh bunuh atau yang meninggal. Tapi aslinya tentang kita yang masalah di antara saya sama kamu, ayo langsung. Itu hikmah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau seperti itu. Mereka dibunuh dua orang, jadi satu orang yang meninggal, itu yang namanya Uryat, itu meninggal. Abraha kena satu di pedang di hidungnya sama mulutnya. Itu namanya Ashram. Abrahat al-Ashram. Al-Ashram. Kenapa al-Ashram? Al-Ashram karena kena dari pedang di hidungnya dan mulutnya, bisa kasih obatin, sudah jadi Raja Al-Yaman, Raja Yaman di zaman tersebut jadi Abraha. Oke. Ada kasih tahu kepada siapa itu, kepada raja yang di atasnya, Najasyi, Raja Al-Habasyah. Raja Al-Habasyah. Kasih tahu apa yang terjadi dia sama di antara dia dan Uryat. Al-Najasyi itu marah sama dia. Kenapa jadi seperti itu? Harus saya dipenjak di kepalamu atau ya, walhasil ada cerita panjangnya juga, tapi hasilnya Abraha itu orang cerdas. Biar Raja Al-Habasyah tidak marah sama dia, dia kirim hadiah, kirim surat-surat, kasih rambut dari kepalanya, karena raja kemarin dia sumpah harus dia dibenjat, ya kan, benjat di kepalanya. Bilang sama dia, tidak usah kamu benjat di kepala saya, harus saya sudah kirim rambut sama tanah dari Yaman, taruh di atas rambut, benjat, itu sumpahmu jadi bebas. Dia suka ini bicara sama ini, cerita dari Abraha, suka Abraha. Bilang ini orang cerdas, saya harus jadikan raja di Yaman. Terus habis itu dia biar itu Raja Al-Habasyah senang sama dia, bilang sama dia, ntar saya bikin Ka'bah, seperti Ka'bah, bait, rumah baru namanya Ka'bah, jadikan biar kamu bisa sana. Mungkin mana aja. هذا الذهب المسوس ولا أمس بس ايوه ya apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang sama raja itu Abraha, bilang sama Najasyi, ntar saya bikin Ka'bah di sini di Yaman,
kamu bisa datang ke sini seperti refresh ya, biar dia rasa wah ini ada tambah negara baru atau negeri baru di bawah kita, dia senang. Bilang sama dia oke, boleh. Dia bikin Ka'bah yang luas, lebih afdal dari Makkah. Yang Ka'bah ini Makkah kecil, tapi dia bikin Ka'bah baru, rafi'atul bina, tinggi, juga apa namanya ini, kasih apa namanya bahasa, menghias dari luar dari dalam. Itu yang seperti apa, bangunan Yaman. Bangunan Yaman bukan biasa aja, ada dari tanah, dari apa namanya ini, gips itu. Walhasil jadi bagus sekali. Itu maksudnya apa Abraha? Maksud biar orang Quraisy atau orang Arab pergi haji ke Ka'bahnya sendirian. Enggak mau orang Arab pergi ke Al-Ka'bah, Ka'bah yang biasa. Oke, tapi ada satu orang Arab datang lihat ini tempatnya bagus juga, enggak ada setiap tahun, dia tahun pertama, tahun yang kedua, enggak ada yang datang haji. Karena orang Arab sudah kemuliaan sama Ka'bah ini, yang mereka tahu ini Ka'bah dari Allah Ta'ala, ini Ka'batullah, Baitullah, rumah Allah Ta'ala yang benar. Enggak ada yang datang ke, atau tidak, enggak ada yang ikut fikiran Abraha. Dia marah. Ini yang kedua, ada satu orang dari kufar Quraisy, dari kufar Quraisy. Kita kemarin masih ingat Rihlatus Syita'i was Saif. Kemarin kita tahu Rihlatus Syita'i was Saif. Rihlatus Syita' ke mana? Ayo coba, siapa yang masih ingat? Rihlatus Syita'i was Saif. Kemarin kita bilang ke mana, dari mana sampai mana? Ada dua, pergi untuk usaha. Kemana dan mana? Ayo coba, siapa yang tahu? Kasih tahu. Boleh. Boleh mic. Buka mic langsung bilang. Dan hadir, ayo. Semuanya nggak tahu. Syam. Satu ke Syam, yang kedua ke Yaman. Ke Yaman. Oke, bagus. Satu ke Syam, satu ke Yaman. Ini sekarang orang Quraisy yang dari apa namanya, dari Quraisy datang pergi ke Yaman biar usaha jual beli, ya kan? Sampai dia waktu sampai Sana'a, lihat ini apa? Ini Ka'bah baru. Kenapa? Ini seperti Ka'bahmu. Kita mau orang datang ke sini. Dia masuk ke dalamnya, buang air besar. Juga ambil apa namanya itu, taruh di tumbuk-tumbuk di tempat yang bagus. Abraha marah, tanya, kasih tahu ke Abraha. Abraha ini ada satu orang, dari mana dia? Dari Quraisy. Bagaimana dia kasih cerita yang jadikan tadi di dalamnya, dia marah. Saya mau hancur Ka'bahnya. Siap-siap pergi di tentara yang seperti tadi, sudah dari yang masih dari kemarin di Yaman, dia siap-siap mau pergi ke Yaman. Tentaranya dia siap-siap, tentara banyak atau besar seperti tadi. Juga di depannya ada gajah di depan juga. Orang Arab yang karena tentaranya masih dari kemarin-kemarin juga, orang Arab naik kuda seperti tadi. Kalau dia masuk satu kampung atau kota, mereka tidak bisa pergi, kabur, tidak bisa. Sampai dia bisa sampai Makkah. Jagahnya yang di depan itu namanya, di dalam riwayat namanya Mahmud. Jagah yang namanya Mahmud. Oke. Dia sudah datang, ceritanya ada berapa di fulan sama fulan yang ketemu, mereka berang sama dia, tapi pasti mereka kalah di depan tentara Abraha, sampai dia sebelum masuk Makkah. Sebelum masuk Makkah itu sudah orang Arab sudah kasih tahu sama Quraisy, ini ada Abraha sama tentaranya luas, bagaimana banyak, maka sedikit itu waktu zaman tersebut, sedikit. Juga orang Arab, orang kafir Quraisy juga siap-siapnya sedikit juga.
mereka musyawarah bagaimana cara yang bagus. Kita berang sama dia atau tidak. Walhasil jadi mereka bilang enggak usah. Kita tidak bisa juga, jangan kita sebab dibunuh orang di Al-Haram Makkah. Mereka berhormat kepada Makkah, tidak bunuh orang yang jahat atau dijahat atau yang jahat. Tidak. Mereka sudah pergi ke atas gunung-gunung di Makkah. Mau lihat apa yang terjadi. Terus di sebelum Makkah berapa kilometer, mereka itu tentara Abraha, dia ambil 100 atau berapa riwayat itu kambing dan unta kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Dia waktu Abdul Muttalib datang karena dia orang apa namanya ini namanya apa bahasa Indonesia? Seperti bukan raja Quraisy. Ya, walhasil ahli Quraisy dia berhormat. Ahli Quraisy berhormat kepada Abdul Muttalib. Juga dia orang bagus, badannya, pakaiannya. Walhasil dia waktu dengar Abraha ambil hartanya itu unta sama kambing, dia bilang saya mau pergi. Mereka bilang jangan, ntar dibunuhmu, ntar. Dia bilang enggak. Waktu datang Abraha berhormat duduk di depannya. Mau apa? Dia bilang saya mau unta saya karena tentaramu ambil unta saya. Wah, datang untuk unta aja. Saya pikir biar apa saya tidak hancur Al-Ka'bah atau Baitullah. Dia bilang saya ana rabbu ibili walil ka'bati rabbun yahmi. Saya milik unta saya. Ka'bah itu atau bait itu milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tolong. Dia tambah marah. Kasih hartanya atau untanya, dia balik. Mereka nunggu. Itu di awal siang. Di awal hari. Mereka nunggu ke atas. Nunggu apa yang terjadi. Waktu mereka sudah masuk tempat yang Al-Haram. Tempat yang sudah masuk hududul haram. Batas haram. Apa namanya ini? Ada berapa jalan. Jalan kanan kiri, jalan ke Syam, jalan ke Al-Yaman, jalan ke Makkah. Itu mulai batasnya. Waktu mereka ke sana atau sampai di situ, jajah tidak bisa apa namanya bahasa Indonesia bilang apa namanya dalam bahasa Arab baraka itu duduk, dia tidak berdiri. Namanya apa bahasa Indonesia kalau hayawan namanya apa? Kalau manusia bilang duduk, tapi kalau hayawan ini jaga bilang apa? Nggak ada yang bisa bantu. Nggak ada yang bisa bantu. Walhasil. Oke. Halo, dengar saya atau tidak? Admin, dengar atau tidak? Dengar. Alhamdulillah. Itu pikiran. Walhasil itu jaga duduk. Atau enggak tahu dalam bahasa Indonesia namanya apa, dia tidak jalan. Mereka kasih ke arah Syam, dia lari. Ke arah Yaman, lari. Ke arah Al-Ka'bah atau Makkah, dia berhenti atau tidak bisa. Sampai mereka bukul di besi. Apa juga tusuk di besi juga, dia tidak. Kalau ke arah Makkah, tidak. Ke arah Al-Ka'bah, ke arah Yaman, ke arah Syam, dia lari atau bisa. Jadikan apa namanya? Jadi masalah mereka nunggu apa yang terjadi karena ayat yang pertama ini mereka orang Quraisy lihat jaga tidak mau masuk Makkah. Sebentar lagi mungkin di dalam riwayat sampai setengah hari tersebut itu masih bagi mau masuk tapi tidak bisa. Atau masih coba-coba sama jaga itu sampai di dalam riwayat sampai setengah hari tersebut ada burung ini yang namanya ababil. Dia orang Quraisy bilang sampai jadi hitam, tidak bisa lihat karena tentara di situ banyak. Itu datang dari mana? Dalam riwayat dari laut, dari arah laut, bukan dari laut, maksudnya dari arah laut. Itu burung-burung yang itu ababil
apa namanya ini datang banyak sekali sampai jadi tidak bisa lihat matahari karena banyak. Juga semuanya atau burung tersebut bawa 3 batu. 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Sudah, karena ini takdir Allah Ta'ala, mau mereka itu semuanya mati. Kalau dia lepas dari 1 batu itu masuk, ya Allah, ini mobil di sini masuk. Dia lembar 1 batu, dia masuk dari kepalanya, keluar dari bawahnya atau dari dubur karena dia duduk atas unta dan itu langsung yang kena pasti mati. Itu semuanya tentara yang mau hancur Al-Ka'bah semuanya meninggal. Kecuali 1 orang. 1 orang itu siapa? Yang seharus kasih tahu kepada Raja Badan, namanya Badan di Sana'a. Orang ahli tarikh, ahli sirah bilang dia yang selamat. Selamat tidak kena. Tapi kapan kena? Setelah dia sampai kasih tahu ke Raja Sana'a, ini jadi gini, kasih cerita semuanya. Dia keluar dari rumah, ada 1 burung di atas lembar 1 batu, dia meninggal. Itu semuanya dibunuh dari Tayr Ababil. Ini mungkin cerita raja yang cerita Al-Fil atau Jajah. Ini ceritanya saya tadi bilang, setiap kali saya bilang ringkas itu dalam bahasa saya. Mungkin ada kalau baca di buku tarikh, buku apa namanya ini sejarah lebih luas dari sekarang, mungkin lebih jelas dari saya. Itu sebabnya karena saya belum lancar bahasa Indonesia. Ini ceritanya. Terus Syekh, kenapa kasih ini? Ini Allah Ta'ala ingat Quraisy karunia saya. Ini dari karunia saya bantumu walau kamu. Ini lihat, orang musyrik. Lagi ibadah kepada apa namanya itu batu. Musyrik juga, tapi Allah Ta'ala menolong sama orang tersebut. Kenapa? Itu karena Al-Ka'bah berhormat. Ini lihat di bacaannya, coba siapa yang baca terjemah? Mungkin admin atau ada orang lain? Dari ayat pertama. Suara kamu? Ya, dari ayat pertama. Ya. Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Ini dia biar kasih apa namanya ini, biar kasih tahu ini saya bantumu orang Quraisy, orang kafir, saya bantumu. Terus bagaimana caranya? Itu lihat, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindakan terhadap di antara bergajah? Pasukan bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Oke. Apa terjadi? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Baca, bukan. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Ini alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini kaid mereka apa namanya ini waktu mereka datang mau hancur Al-Ka'bah, itu maksudnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa yang terjadi? Coba. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong. Okay. Tayran ababil. Itu baik tayran ababil. Ada beberapa riwayat itu juga burung yang dari neraka siksa orang. Atau yang bilang enggak. Burung biasa. Tapi batu yang dibawa itu dari neraka. Dari neraka. Karena di ayat lain, di surat lain, min sijilin mandud, itu dari neraka. Ada taruh keluarin dari neraka seperti batu yang dari setelah apa bahasa Indonesia yang dari gunung, keluar dari gunung, namanya apa itu dalam bahasa Indonesia?
Dan merah itu keluar seperti api. Namanya apa? Dari gunung. Namanya apa bahasa Indonesia? Saya lupa. Apa Larva ya. larva ya? Lava larva ya. Bukan. Yang namanya burkan ya kan? Bukan itu keluar. Seperti api ya. Oke, walhasil itu batu aslinya dari neraka, keluarin dari neraka jadi hitam. Dia biasa tapi aslinya dari neraka, min sijil. Bukan batu biasa dari batu ini. Itu maksud. Oke. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim Yang melempari Baca. yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Sehingga sebentar. Itu yang dari apa? Dari tanah yang terbakar. Tanah itu seperti itu bahasa Indonesia yang di atas rumah namanya Indonesia namanya apa? Yang di atas rumah namanya apa? Genteng. Itu itu sudah bakar ya kan? Jadi artinya batu bukan dari batu biasa juga. Terus Syekh ini kecil, burun ini bawah bagaimana kecil bisa dibunuh orang? Ya itu aslinya sudah siksa dari Allah Taala. Jadi azab. Jangan kamu lihat ini besar atau kecil. Yang bawah itu burun bawah 3. Seperti cerita tadi, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Itu kecil, tapi karena Allah Ta'ala kasih siksa atau jadikan itu siksa mereka, 1 kecil itu dari batu tersebut langsung mati atau meninggal. Oke, tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Artinya apa? Hancur. Langsung. Ya, walhasil ini maksudnya karena banyak jadi seperti di daun-daun. Dan di sana ke sini kanan ya setelah mereka mati. Nas'alullah salamah wal afiyah. Itu maksud alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dari surat Al-Fil ini kita bisa ambil faedah apa? Faedah Allah Ta'ala bisa menolong atau tolong kepada orang walau dia tidak istiqamat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Inna Allah la yastajibu du'a al-mazlum walau kana fajiran. Doa orang yang apa bahasa Indonesia saya nggak tahu ini di jahat. Kalau ada jahat sama satu orang itu, yang orang tersebut ini walau dia jahat, walau dia ini fasik, tapi kamu jahat sama dia doain kepadamu, Allah Taala terima doanya. Inna Allah yastajib doa al-mazlum. Juga kalau Allah Taala agungkan apapun seperti Al-Ka'bah, Allah Ta'ala menolong ahlinya walau mereka masih kafir. Juga siksa Allah Ta'ala mungkin dari masalah kecil. Ini batu kecil bisa dibunuh 1 orang. Di surat As-Samiri apa yang dimasuk? Masuk 1 bahasa Al-Ba'udah. Apa Ba'udah bahasa Indonesia? Saya nyamuk masuk di telinga atau kupingnya masuk, dia jadi setiap hari harus bukul. Itu yang bilang itu bukan As-Samiri, An-Numrud itu yang lembari Sayyidina Ibrahim di dalam neraka. Siksanya dari kecil. Kalau Allah Ta'ala jadikan siksa dari kecil jadi. Oke, quwwatullah Ta'ala tidak kita lihat bagaimana quwwatullah Ta'ala. Quwwatullah Ta'ala bagaimana tidak ada yang bisa tolak dari kuat. Itu yang kita bisa ambil dari surat Al-Fil. Barakallahu fikum, hafizakumullah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, stop rekam.